Haleluya, shalom dan salam bahagia buat kita semua. Kita jumpa lagi di TV Pantai Costa. Kita akan membahas tentang model bibir. Dari sana kita akan berusaha menemukan, memperoleh makna yang indah. Model bibir yang pertama, bibir dolak-dalik. Tercatat dalam Amsal 4 ayat 24, buanglah mulut serong dan daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Bibir dolak-dalik. Kata dolak-dalik di sini dalam bahasa Ibrani ditulis dengan jelas lesut atau lesot. Itu memiliki arti bibir yang menyimpang atau bibir yang bengkok atau bibir yang sesat atau dalam cara gaya bicara yang sesat. Itulah yang dimaksud dengan bibir dolak-dalik, menyimpang, tidak lurus, tidak tepat, bibir yang bengkok, hal yang benar disalahkan, hal yang tidak tepat dibuat tepat, hal yang buruk dibilang baik, atau sebaliknya, yang baik dibilang buruk. Bibir dolak-dalik ini sangat tidak baik. Aturlah cara bicara kita supaya nampak, terlihat hal-hal yang baik, benar, jujur, dan tulus. Nomor 2, bibir perempuan jalang. Amsal 5 ayat 3. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin dari minyak. Bibir perempuan jalang itu Alkitab tulis licin, lebih licin dari minyak. Sedangkan kata jalang di situ ditulis zor atau sur, yaitu bibir yang aneh, bibir yang asing, seperti orang asing. Kalau orang asing kita ketemu, kita tidak matching bahasanya, kita tidak kenal bahasanya, toh? Dan juga memiliki konotasi musuh. Jadi bibir perempuan jalang itu seperti musuh, menakutkan, mengerikan, dan menjadi ancaman. Selanjutnya, itu berarti menjijikkan atau mulut yang busuk, nafas yang busuk, ucapan yang busuk, kotor. Itulah yang dimaksud dengan perempuan jalang. Dan ini menunjuk kepada cara bicara pelacur atau apa yang ada di dalam rumah bordil. Ini yang dimaksud dengan bibir perempuan jalang. Tidak ada ketulusan di sana, tidak ada kejujuran di sana, juga tidak ada kekudusan. Yang ada adalah hawa nafsu. Nah, sekarang kita lihat nomor 3. Bibir licin. Amsal 7 ayat 21. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai bujukan. Dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Masih dalam format yang sama dengan perempuan jalang, bibir yang licin. Dalam bahasa Ibrani ditulis shelek, kailek. Itu berarti tutur kata yang halus, manis, terdengar indah, terdengar bagus sekali. Tetapi ini memiliki pengertian yang salah dengan tujuan yang kotor. Dan termasuk di dalamnya bibir yang licin ini adalah berucap sehingga memiliki daya tarik, daya pikat, ada unsur menyanjung tetapi tujuannya jahat. Di situ termasuk juga menggoda. Ini yang dimaksud dengan bibir licin.
Jangan sampai kita terjebak melakukan hal itu dan terpikat, terbabit dan tergoda dengan gaya bicara seperti ini. Pada hakikatnya, maksud dari petutur dan pembicara dengan bibir yang licin ini adalah menjerumuskan, menjatuhkan, menghancurkan, dan pasti akan menciptakan kemalangan di masa-masa yang akan datang. Model bibir yang keempat, bibir dusta. Amsal 18 ayat 18, siapa yang menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa yang mengumpat adalah orang bebal. Amsal 12 ayat 22, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tapi orang yang berlaku setia dikenannya. Di sini kita temukan kata bibir dusta. Dan jelas sekali firman Tuhan bilang ini sangat dibenci oleh Tuhan. Kata Ibrani untuk dusta di sini adalah seker. Seker. Kata seker ini adalah kebohongan. Bicara palsu. Dan mengucapkan kata-kata yang menipu. Dan ini akan memberikan efek mengecewakan dan juga mengkhianati. Seker itu adalah kebohongan, kepalsuan yang mengecewakan dan kemudian mengkhianati. Tidak peduli itu sahabat, tidak mempedulikan bahwa ini keluargaku. Tujuannya memang untuk menipu, berbohong, untuk menciptakan kekecewaan, pengkhianatan. Dan unsur yang ada di dalamnya adalah kecurangan, merangkai kata-kata yang curang untuk kepentingan diri sendiri, bagi keuntungan pribadi, tapi yang lain tuh dihancurkan. Ini juga merupakan kesaksian palsu yang merusak orang lain, tapi mau menguntungkan diri sendiri. Itu kesesatan. Dan juga ini lebih menunjuk kepada nabi palsu. Ucapan-ucapan spiritual, kerohanian, tapi di dalamnya ada kandung niat, ada berisi niat untuk menipu orang. Dan jelas akan menipu diri sendiri, karena dia mengungkapkan, membicarakan, menyampaikan hal-hal yang bohong. Itu seker. Seker. Kemudian nomor 5. Model bibir yang kelima, bibir jahat. Amsal 12 ayat yang ke-13, orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Pasal 17 ayat 4, orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Jahat. Model bibir yang jahat. Seharusnya setiap kita telah dikaruniakan oleh Tuhan organ tubuh, diantaranya bibir. Ucapkanlah hal yang benar, hal yang baik, yang menguatkan. Ucapkan hal-hal dalam hal memberi nasihat dan lain-lain. Jangan sampai ada bibir jahat. Kata jahat dalam bahasa Ibrani adalah afen, yaitu memiliki pengertian bibir yang menciptakan masalah, bibir yang membicarakan kejahatan, bibir yang menciptakan kesedihan, bibir yang mengucapkan, membicarakan hal-hal yang sia-sia. Dan ini juga memiliki pengertian bibir yang sombong, bibir yang salah, bibir yang tidak adil, tidak benar. Itu bibir yang jahat. Kita mungkin pernah ketemu dengan orang-orang yang seperti ini, yang di dalam tutur katanya
semata-mata adalah kejahatan. Bibir yang mau mencelakakan orang lain. Sekarang bibir yang keenam, model bibir yang keenam, bibir lebar. Amsal 13 ayat yang ketiga. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Ada. Alkitab memberikan laporan yang lengkap kepada kita tentang model-model bibir, dan ternyata ada juga bibir lebar, bibir doer. Kata dalam bahasa Ibrani adalah pasak. Itu sama dengan terbuka lebar. Ya, jadi bibir yang terbuka lebar, menyerap apa saja melalui telinganya dan kemudian mengkoar-koarkannya, dan kemudian mensyiarkannya, memberitakannya semua yang busuk, jelek, kotor, jahat, bohong, itu disiarkan. Itu bibir lebar, ya. Kemudian itu memiliki pengertian bibir yang terbuka dengan seluas-luasnya. Dengan kata lain, banyak bicara. Ini kata lain tentang cerewet, banyak ngomong. Boleh juga asal bunyi, nangkap sesuatu, nggak dicerna, kemudian diteruskan kepada orang lain dan menjadi heboh. Boleh aja itu sebenarnya adalah berita hoax, dikemas kemudian dengan apik dan kemudian disebarluaskan. Itu bibir lebar. Bibir lebar. Nah, itu diibaratkan seperti mata air yang terus mengeluarkan air, tidak pernah berhenti. Nah, tetapi ternyata juga bibir lebar ini berkaitan dengan mulut yang cabul, yang cupar, mulut yang kotor, mulut yang berisi porno, mengungkapkan, bercerita, ngobrol tentang hal-hal yang cabul. Dan ini tentu saja membangkitkan hal-hal yang negatif dan akan pada akhirnya menciptakan hal yang buruk dalam kehidupan secara moral, mempengaruhi hal-hal yang bersifat spiritual. Bibir lebar sama dengan mulut cabul. Kemudian nomor berikutnya, nomor 7, bibir yang menghanguskan seperti api. Amsal 16 ayat 27. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan, dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Bibir ada nyala api, ada kobaran yang menjilat, yang pada ujungnya itu menghanguskan, membakar. Tidak peduli, kita contohkan saja api. Kalau api sudah membakar, dia akan membakar semua material yang ada di sekitarnya. Hutan yang besar pun dapat dihancurkan, dapat dibakar habis oleh api. Tidak peduli isi dalamnya. Rumah yang besar pun dapat dibakar dengan api. Dia menjilat seperti api dan menghanguskan sama sekali. Itu bibir yang menghanguskan. Nah, kita akan ambil kata api atau yang menghanguskan di situ dalam bahasa aslinya adalah es atau ice. Itu diterjemahkan sebagai nyala api. Nyala api, membakar dan menghanguskan dan menghabiskan. Diumpamakan seperti memasak atau memanggang dengan api. Itu semua akan terbakar. Ini panas. Jangan sampai kita memiliki bibir yang panas, yang mengompori,
seseorang kemudian menjadi emosional dan kemudian bertindak nekat dan mengambil tindakan yang salah dan jahat. Tak usahlah memanas-manasi orang. Janganlah kita ngumpur-ngumpurin orang. Mari kita teduhkan situasi. Kita buat kondisi menjadi lebih nyaman, lebih aman, dan lebih teduh. Nilai positif pasti kita akan terima. Kemudian kata berikutnya yang terkait di sana bahwa bibirnya seolah-olah nyala api yang menghanguskan. Nah, kita gunakan kata dalam bahasa aslinya sarebet. Sarebet itu adalah menyebabkan luka. Jadi api yang menghanguskan itu menyebabkan luka bakar, membuat orang yang tersambar dengan ucapan-ucapan yang seperti api itu terbakar, tersakiti. Banyak orang ingin melihat temannya tersakiti atau lawannya tumbang dan tersakiti. Dan itu juga berarti terbakar seperti terik mentari. Kita bayangkan kalau kita berdiri di sinar matahari dari jam 10 sampai jam 2 di siang bolong. Nah, mentari itu akan membakar, menyebabkan sakit. Nah, ini juga berarti kebakaran besar yang menyebabkan penyakit dan terjadinya peradangan. Banyak sekali orang yang kita tahu menjadi begitu sakit hati karena ucapan-ucapan seseorang, diteror dengan kata-kata, dimaki, dijahati, difitnah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu akan menimbulkan luka di dalam batin seseorang. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyakiti orang, menghancurkan orang, membinasakan orang dengan kata-kata kita. Adalah lebih baik mulut kita menjadi berkat bagi keluarga, bagi teman, bagi saudara, bagi gereja, bagi bangsa dan negara. Dan kita tidak menjadi orang yang suka menghasut, kemudian memfitnah orang yang lain. Jangan. Itu yang ketujuh. Sekarang yang terakhir, model bibir yang ke-8. Bibir bebal. Amsal 18 ayat 6. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Kata bebal di sini dalam bahasa Ibrani adalah kesel. Kata kesel itu berarti bodoh. Bibir yang bodoh. Ini berbicara dengan tidak ada perhitungan, tidak ada kebijaksanaan, mengabaikan hal-hal tentang kecerdasan, bicara bodoh. Dan kemudian itu juga berkonotasi sombong. Berbicara bebal, sombong pula. Sepertinya yang dia ucapkan itu benar, tepat, padahal sudah salah. Tapi ya tidak peduli. Dan kata kesel itu juga berarti konyol. Nah, kata konyol dalam bahasa Indonesia itu berarti tidak sopan. Nah, orang bebal itu cenderung tidak sopan. Dan konyol itu diterjemahkan kurang ajar. Kurang ajar. Tutur katanya tidak dipertimbangkan dengan baik, asal nyeletuk, dan bisa dinilai kurang ajar, dan bisa betul-betul kurang ajar. Terjemahan berikutnya tentang konyol dalam bahasa Indonesia adalah agak crazy, ya, agak gila. Nah, kalau sudah demikian, atau kalau sudah demikian, maka jelas ujung-ujungnya sudah nggak benar, juga kurang akal, tidak berguna, sia-sia. Itu yang dimaksud dengan
kekonyolan, perihal konyol dan kekurang ajaran. Marilah kita menggunakan organ lidah dan bibir kita menjadi model yang baik, model yang indah, model yang manis, model yang berguna, model yang menguntungkan orang banyak, model yang memberkati orang banyak. Bibir menjadi model yang memuji dan menyembah Tuhan. Bibir yang bermodel, memiliki model sebagai pemberita kebenaran, yaitu firman Tuhan. Jangan sampai kita salah dengan bibir anugerah Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Inilah pelajaran kita pada kesempatan ini. Haleluya. Amin.